Jung Woo-sung, lahir tanggal 22 April tahun 1973, adalah aktor Korea Selatan dan duta niat baik UNHCR Korea pertama. Jung memulai karirnya sebagai model fashion, naik ke status bintang dan kultus remaja dengan film gangster Beat 1997. Di mana ia memenangkan aktor baru terbaik di penghargaan Asosiasi Kritikus Film Korea ke-17. Jung juga sangat populer di negara-negara Asia lainnya, terutama di Jepang. Dia adalah aktor serbaguna yang dikenal memainkan peran utama dalam spektrum genre yang luas termasuk hit box office terlaris Still Rain 2017, The King 2017, Asura, The City of Manes 2016, The Divine Move 2014, Mata Dingin 2013, film seni bela diri Reign of Assassins 2010, fantasi The Restless 2006, drama Don't Forget Me 2016, City of the Rising Sun 1998, thriller erotis Scarlet Innocence 2014, film romantis A Good Rain Knows 2009, Daisy 2006, A Moment to Remember 2004, dan epik sejarah Musa 2001. Filmnya yang mendapat banyak pujian Innocent Witness 2019 memenangkannya sebagai aktor terbaik di Blue Dragon Film Award ke-40 dan Daesang Grand Prix untuk film di Baeksang Arts Award ke-55. Dia juga seorang aktor televisi yang ulung. Untuk bagian drama TV besar pertamanya di Asphalt Man 1995, ia memenangkan aktor pendatang baru terbaik di SBS Drama Award dan di Baeksang Arts Award TV ke-32. Peran menonjol lainnya adalah dalam serial TV spionase beranggaran tinggi Athena, Dewi Perang 2010 dan drama romantis Padam Padam 2011. Jung dibesarkan di Sadangdong, yang saat itu merupakan salah satu kota termiskin di Seoul. Dia berhenti belajar, putus sekolah setelah 1 tahun, untuk bekerja dan dengan demikian mendukung anggaran keluarga. Dia tidak pernah menyembunyikan fakta ini atau menyesal melakukannya. Dia tinggi di sekolah dasar, tinggi badannya menyebabkan dia terus-menerus membungkuk. Jung Woo-sung membuat debut filmnya dengan peran utama pada tahun 1994 The Fox with Nine Tails, salah satu film fantasi Korea pertama dan yang pertama menggunakan citra yang dihasilkan komputer. Dia memulai debutnya bersama dengan aktris Ko So-young, yang kemudian menjadi lawan mainnya 2 kali termasuk dalam film terobosannya tahun 1997 Beat. Disutradarai oleh Kim Sung-soo, Beat adalah kisah seorang siswa sekolah menengah yang dipaksa masuk ke dalam kehidupan geng. Film ini membuat Jung terkenal secara luas dan mulai naik daun menjadi aktor alis Korea dan salah satu model komersial yang paling dicari. Pada tahun 1999, ia membintangi sutradara City of the Rising Sun, berperan sebagai petinju gagal yang menjalin persahabatan dengan penipu sial. Pemeran utama dalam film tersebut, aktor Lee Jung Jae, menjadi teman seumur hidupnya. Jung kemudian berperan sebagai letnan angkatan laut di Phantom, The Submarine dan pelari maraton dalam Love. Musim tahun 2001 menandai kolaborasi ketiganya dengan sutradara Kim Sung-soo. Dalam blockbuster epik, Jung bermain melawan bintang China Zhang Ziyi dan menerima eksposur luas di luar negeri maupun di Korea. Setelah menghabiskan waktu pada tahun 2002 menyutradarai serangkaian video musik dan tampil di sejumlah besar iklan, Jung mengambil peran utama yang eksentrik dalam Moonball, film kelima karya sutradara Kwak Kyung-taek. Peran Jung selanjutnya adalah peran yang sangat romantis yang menggunakan gambar layarnya yang sudah mapan. Di hit box office A Moment to Remember, dia berperan sebagai arsitek yang istrinya diperankan oleh Sang Ye-jin. Didiagnosis menderita penyakit Alzheimer dini dan di Belanda Set Daisy, dia berperan sebagai pembunuh bayaran yang jatuh cinta dengan seorang seniman jalanan yang diperankan oleh Jung Ji-hyun. Dia memerankan seorang didiagnosis menderita penyakit Alzheimer dini dan di Belanda Set Daisy,
Dia berperan sebagai pembunuh bayaran yang jatuh cinta dengan seorang seniman jalanan yang diperankan oleh Jung Ji Hyun. Dia memerankan seorang Kim Ji Weston, Kim Ji Woon. The Good, The Bad, The Weird terinspirasi oleh karya Sergio Leone, akan menjadi salah satu peran Jung yang paling ikonik. Dia menggunakan fisiknya untuk memberikan efek yang luar biasa, sebagai rekan Clint Eastwood di The Good, The Bad and The Ugly. Film tersebut diputar di luar kompetisi di Festival Film Cannes 2008 yang juga menandai pemutaran perdana dunianya. Jung menghadiri festival bersama dengan lawan mainnya. Dia memenangkan aktor pendukung terbaik di penghargaan film Asia ketiga dan prestasi luar biasa dalam akting di Festival Film Internasional Hawaii 2008 untuk penampilannya. Tak lama kemudian, Jung bekerja lagi dengan Kim Ji Woon dalam sebuah film pendek untuk Way Korea. Jung kemudian beradu peran dengan aktris Tiongkok Gao Yuanyuan dalam film percintaan Hur Jin Ho A Season of Good Rain dan film seni bela diri Su Chaopin Reign of Assassins bersama Michelle Yeoh. Pada tahun 2011, Jung berperan dalam pembuatan ulang 3D berbahasa Inggris dari The Killer karya John Woo. Film ini akan diambil gambarnya di Los Angeles dan mempertemukannya kembali dengan sutradara A Moment to Remember John H. Lee dan sutradara Reign of Assassins John Woo bertindak juga sebagai produser. Proyek ini telah ditunda sementara John Woo mengerjakan film lain. Namun, proyek tersebut belum lepas landas. Yang berspesialisasi dalam perampokan bank, menghindari pengejaran detektif. Dia dengan ketangkasan luar biasa. Jung selanjutnya berperan sebagai pemain baduk yang ingin balas dendam dalam The Divine Wolf. Diikuti oleh seorang profesor universitas yang tidak setia secara bertahap kehilangan penglihatannya di Scarlet Innocence. Scarlet Innocence mengadakan pemutaran perdana dunianya di Festival Film Internasional Toronto 2014. Mendapat ulasan positif dari para kritikus. Dia kemudian mengambil peran utama dalam fitur melodrama indie Don't Forget Me, juga dikenal sebagai Remember You, sebuah remake dari film pendek tahun 2010, Remember Oh Goddess. Keduanya disutradarai oleh Lee Yoon Jung. Jung juga ikut memproduseri film ini, menjelaskan bahwa dia ingin melindungi ide orisinal sutradara yang ingin diubah oleh produser lain. Pada 2016, ia membintangi film thriller kriminal noir Asura, Kota Kegilaan, kolaborasi keempatnya dengan sutradara Kim Sung Soo. Jung berperan sebagai detektif licik yang berusaha menyelamatkan istrinya yang sakit parah saat menangkap seorang wali kota yang korup. Asura tayang perdana secara global di Festival Film Toronto ke-41 pada bulan September tahun 2016, yang ditayangkan di bagian presentasi khusus. Pengambilan gambar film kedua sang aktor pada tahun 2016 dan dirilis pada tahun 2017 adalah drama politik. Asura tayang perdana secara global di Festival Film Toronto ke-41 pada bulan September tahun 2016, yang ditayangkan di bagian presentasi khusus. Pengambilan gambar film kedua sang aktor pada tahun 2016 dan dirilis pada tahun 2017 adalah drama politik. Dari Biro Intelijen Korea Utara, pada tahun 2018 ia berperan sebagai petugas unit polisi elit dalam film thriller aksi fiksi ilmiah Ilang, The Wolf Brigade. Film yang diadaptasi dari anime Jepang Jinro, The Wolf Brigade ini merupakan kolaborasi keduanya dengan sutradara Kim Ji Woon. Pada 2019, ia akan membintangi film drama Innocent Witness sebagai pengacara. Penampilannya membuatnya mendapatkan hadiah utama dalam film di Baeksang Arts Award. Pada tahun yang sama dia membintangi film thriller Beastat Chling to the Straw. Pada tahun 2020, Jung membintangi sequel Steel Rain berjudul Steel Rain 2, Summit. Jung membintangi bersama Lee Jung Jae dalam debut penyutradaraan Lee. Film aksi mata-mata berburu yang tayang perdana di Festival Film Cannes 2022. Pada tahun 1995 Jung muncul dalam peran televisi utama pertamanya dalam serial drama SBS Asphalt Man, berperan sebagai pembalap yang bercita-cita tinggi, yang pergi ke Amerika Serikat untuk mewujudkan mimpinya.
Bagian tersebut tidak hanya memperluas popularitasnya, tetapi juga memberinya pujian kritis dengan penghargaan aktor pendatang baru terbaik di Baeksang Arts Award ke-32 dan SBS Drama Award, yang pergi ke Amerika Serikat untuk mewujudkan mimpinya. Bagian tersebut tidak hanya memperluas popularitasnya, tetapi juga memberinya pujian kritis dengan penghargaan aktor pendatang baru terbaik di Baeksang Arts Award ke-32 dan SBS Drama Award, yang sangat sukses. Dengan anggaran sebesar 20 miliar won, 17 juta dolar, serial ini dibuat di Italia, Selandia Baru, Jepang, dan Amerika Serikat. Ditayangkan di saluran SBS, dan episode percontohannya mengumpulkan 22,8% pangsa pemirsa. Jung dan aktor lain terluka saat syuting pada Januari tahun 2011, menyebabkan penundaan 1 minggu dari salah satu episode Athena. Serial ini juga diedit menjadi versi film berdurasi 2 jam, dan dirilis pada 2011 sebagai Athena, The Movie. Dia membuat debut drama Jepangnya dengan menjadi bintang tamu di episode 6 dan 7 Good Life Arigato, Papa Sayonara. Jung mengikutinya dengan serial TV lain Padam-Padam yang menandai pendirian stasiun penyiaran kabel baru JTBC. Jung berkata dia memutuskan drama ini karena dia tertarik dengan cara Noh Hee Kyung menulis drama keluarga. Apakah ibu anak laki-laki atau ayah anak laki-laki? Cinta dan rasa sakit yang dialami oleh keluarga adalah sesuatu yang dia ingin coba gambarkan dengan cara yang realistis. Dia berperan sebagai pria yang baru saja dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman 16 tahun karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Serial ini tayang perdana pada tanggal 5 Desember tahun 2011. Pada Desember tahun 2020, dia menggantikan Bae Seung-woo untuk serial televisi SBS Delayed Justice sebagai peran utama. Jung menjabat sebagai produser eksekutif untuk serial Netflix The Silent Sea pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 ia akan membintangi remake drama Jepang Say Me to Love Me. Pada tahun 2000 Jung mulai mencoba mengarahkan karya pertamanya adalah video musik untuk salah satu grup musik pop Korea Selatan G.O.D. pada 2012. Dia menyutradarai dan membintangi iklan promosi untuk saluran kabel XTM. Setahun kemudian, Jung termasuk di antara 4 selebriti yang menyutradarai film pendek menggunakan smartphone Samsung Galaxy S4 dengan tema Meet a Life Companion. Cinta singkatnya menjelajahi perasaan cinta pertama dan mencatat 1,8 juta penayangan di YouTube. Dia kemudian menyutradarai film pendek lainnya untuk Samsung Galaxy S4, kali ini untuk proyek Story of Me and S4. Dalam film pendek Jung Awal Mimpi, Choi Jin Hyuk berperan sebagai pekerja kantoran biasa yang bermimpi meninggalkan keberadaannya yang biasa dan memasuki dunia fantasi. Dia didekati oleh seekor ikan biru, mengendarai mobil sport dengan kecepatan supersonik. Melihat seorang anak laki-laki melayang melewati sambil memegang balon, bergaul dengan band hippie di van mereka, dan bertemu dirinya sebagai seorang anak laki-laki di halte bus. Pada tahun 2014, Jung bersama aktor Francis Ng dan Chang Chen menyutradarai 3 film pendek untuk Three Charmed Lives, sebuah omnibus yang ditugaskan oleh Festival Film Internasional Hong Kong. Kritikus memuji pendek Jung The Killer Behind the Old Man sebagai entry terkuat dan paling bergaya. Di dalamnya, seorang putra menyewa pembunuh bayaran yang sangat metodis, diperankan oleh Andy Choi, untuk membunuh ayahnya sendiri. Tetapi si pembunuh bagaimanapun menemukan dirinya terpaku oleh kehidupan pria itu yang bergerak lambat dan teratur. Dan dengan demikian ragu-ragu untuk menjalankan misinya. Jung diundang untuk mempersembahkan The Killer Behind the Old Man di Festival Film Korea London ke-9 pada November tahun 2014. Debut penyutradaraannya A Man of Reason, yang dibintangi oleh dirinya sendiri, Kim Nam Gil, Park Sung Won, dan Kim Jun Han diundang ke bagian presentasi khusus di Festival Film Internasional Toronto 2022 di mana film tersebut tayang perdana di dunia pada September tahun 2022. Pada Mei tahun 2014,
UNHCR Korea menunjuk Jung Wo Sung sebagai pendukung selebriti pertama. Dia secara resmi dinominasikan sebagai Duta Niat Baik Nasional UNHCR pada tanggal 17 Juni tahun 2015. Dia melakukan misi UNHCR pertamanya ke Nepal pada tahun 2014. Dia kemudian menyumbangkan 50 juta won, $46.000 untuk membantu korban gempa bumi tanggal 25 April. Pada 2015 dia mengunjungi Sudan Selatan dan pada awal Maret tahun 2016 dia bertemu dengan pengungsi Suriah di Lebanon. Pada Juni tahun 2017 dia pergi ke wilayah Kurdistan Irak dan mengunjungi kamp Kushtapa untuk pengungsi Suriah. Dan kamp Hasan Sam'u III yang menampung sebagian besar pengungsi Irak dari wilayah Mosul. Pada Oktober tahun 2012 Jung meninggalkan Taurus Films, agennya sejak 2009, dan mendirikan agensi pencari bakat baru, Red Brick House, menunjuk manajernya. Selama 10 tahun sebagai CEO, pada Mei tahun 2016, Jung dan aktor Lee Jung Jae mendirikan dan menjadi CEO dari agensi manajemen bakat, Artist Company. Selain pemiliknya, perusahaan tersebut mewakili artis lain, yaitu Lee Sia, Go Ara, Ha Jung Wo, Esom, Nam Ji Hyun and Yoon Jung Ah. Jung telah menghadiri berbagai festival film internasional, tidak hanya sebagai aktor atau sutradara, tetapi juga sebagai juri festival berikut. 2012, Festival Film Internasional Busan ke-17, Korea Selatan. 2013, Festival Film Internasional Jeonju ke-14, Korea Selatan. 2014, Biennale Gwangju ke-20, Korea Selatan. 2015, SSFF dan Asia, Festival Film Pendek dan Asia, Jepang. 2016, Festival dan Penghargaan Film Internasional, Makau. Dia berteman baik dengan sesama aktor Lee Jung Jae, yang dia temui saat syuting City of the Rising Sun. Mereka adalah pemilik bersama dan investor bersama dari beberapa bisnis, termasuk agensi manajemen Artist Company. Aktor ini terkenal tertutup tentang keterlibatan romantisnya. Satu-satunya yang dia akui secara terbuka sejauh ini adalah hubungannya yang singkat dengan lawan main Athena, Lee Ji-ah. Setelah mereka difoto saat berkencan di Paris, Jung mengonfirmasi pada Maret tahun 2011 bahwa mereka berkencan. Tapi setelah masa lalu Lee menikah dan bercerai dengan penyanyi penulis lagu top Korea, Seo Taiji terungkap ke publik pada bulan berikutnya. Pers Korea melaporkan pada bulan Juni bahwa Jung dan Lee telah putus. Meskipun demikian dan bertentangan dengan beberapa mega bintang Korea Selatan lainnya, kehidupan Jung tetap tidak tersentuh oleh skandal apapun dan dia sering dipuji oleh sesama pembuat film atas kerjasama dan kesediaannya untuk membantu rekan junior di lokasi syuting. Dia dikenal suka mengambil tap saat makan dengan rekan kerjanya atau memesan makanan untuk seluruh kru. Pada tanggal 8 Maret tahun 2022, Jung menyumbangkan 100 juta won kepada Hope Bridge Disaster Relief Association bersama dengan Lee Jung Jae untuk membantu para korban kebakaran besar yang dimulai di Uljin, Gyeongbuk dan telah menyebar ke Samcheok, Gangwon. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2022, Asosiasi Bantuan Bencana Jembatan Harapan mengumumkan bahwa Jung bersama dengan Lee Jung Jae bergabung dengan Klub Kehormatan Jembatan Pengharapan, sekelompok donatur besar dengan donasi lebih dari 100 juta won. Gang Dongwon lahir tanggal 18 Januari tahun 1981 di Busan dan dibesarkan di Changwon dari Gyeongsangnam-do. Ayahnya, Gang Cholwo, adalah seorang insinyur dan kemudian wakil presiden SPP Heavy Industries. Keluarga Gang terkadang mengalami kesulitan ekonomi dan Gang harus bekerja paruh waktu di perguruan tinggi untuk membayar uang sekolahnya. Berbakat secara akademis dengan IQ 137, Gang lulus dari Universitas Hanyang di Ansan dengan gelar di bidang teknik mesin. Pada tahun 2000, ketika Gang adalah mahasiswa tahun pertama, dia terlihat di jalan oleh seorang agen model. Maka dimulailah karir modelingnya.
dan dia tampil di atas catwalk untuk koleksi Pret-a-Porter di Paris seperti DKNY, Gucci dan Hugo Boss, serta untuk Asosiasi Seniman Mode Seoul, SFA, setempat. Setelah berperan dalam video musik untuk I Swear, karya Jo Sung Mo, Gang mulai mengambil kelas akting yang menyebabkan perubahan karir. Dia melakukan debut aktingnya di televisi pada tahun 2003, berperan sebagai dokter dengan dialek daerah di Country Princess, juga dikenal sebagai Funny Wild Girl, dan putra seorang chaebol di Something About 1%. Pada tahun 2004 ia merekam film pertamanya, komedi romantis Too Beautiful to Lie, yang cukup sukses. Terobosan nyata pertama Gang adalah dalam Temptation of Wolves, film yang diadaptasi dari novel internet remaja Guiyoni. Popularitas Gang kemudian menanjak, meluas ke negara-negara Asia lainnya, terutama Jepang. Dia kemudian sebentar kembali ke televisi sebagai anti-hero di Sihir, meski mendapat peringkat rendah. Peran Gang berikutnya adalah seorang terpidana mati di Kamis Putih dan antagonis dalam Suara Pembunuh. Dua kolaborasinya dengan auteur Lim Yung Se di Duelist dan M semakin mengukuhkan status Gang sebagai salah satu aktor muda papan atas di perfilman Korea, membuatnya mendapatkan pengakuan kritis atas bakat gayanya dan pilihan peran yang beragam. Gang mengatakan bahwa dia memutuskan untuk memainkan karakter tituler nakal dalam fantasi aksi Jeon Woo-chi, penyihir tahu, karena dia ingin mengerjakan film yang menyenangkan, karena dia terkuras secara emosional saat sebelumnya mengerjakan beberapa film serius. Film Choi Dong-hoon berubah menjadi blockbuster liburan, menjual lebih dari 6 juta tiket selama musim dingin meskipun dibuka di bioskop hanya seminggu setelah rilis Avatar di Korea. Pada tahun 2010, ia berperan sebagai lawan main aktor Song Kang-ho dalam film Mata-Mata Yang Hoon Secret Reunion. Itu menjadi salah satu hit box office Korea terbesar tahun 2010, dengan lebih dari 5 juta tiket terjual. Dia kemudian bergabung dengan Omnibus Camellia yang berpusat di Busan, membintangi film pendek Yang John Hwan Love for Sale. Proyek terakhir Gang sebelum pendaftaran adalah thriller psikis Haunter. Gang mendaftar untuk wajib militernya pada tanggal 18 November tahun 2010, selama 4 minggu pelatihan dasar di kamp militer Nonsan di Provinsi Chungcheon Selatan. Ini diikuti oleh tugas non-aktif sebagai pekerja layanan publik di Institut Penelitian Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Kota Seoul. Dia dibebas tugaskan pada tanggal 12 November tahun 2012. Pada hari pembebasannya, agensinya mengunggah klip YouTube berdurasi 3 menit dari dirinya di berbagai lokasi di seluruh kota, berjudul Gang Dongwon dalam sehari. Pada 2013, Gang muncul di The X, sebuah thriller mata-mata berdurasi 30 menit yang disutradarai oleh Kim Ji-woon. Pada tahun 2014, Gang kembali ke layar lebar dalam film aksi periode Yoon Jong Bin Kundo, Age of the Rampan, berperan sebagai putra bangsawan tidak sah yang berusaha menghancurkan sekelompok penjahat mirip Robin Hood di dinasti Joseon abad ke-19. Dia selanjutnya membintangi My Brilliant Life, film adaptasi Lee Jae-yong dari novel terlaris Kim Aeran My Palpitating Life tentang pasangan yang harus menyaksikan putra mereka menderita progeria menjadi tua sebelum waktunya. Pada 2015, Gang bertemu kembali dengan lawan main Jeon Woo-chi Kim Yoon Seok dalam film thriller misteri Yang Jae-yoon The Priest. Pada tahun 2016, Gang memerankan seorang penipu muda dalam film kriminal A Violent Prosecutor yang disutradarai oleh Lee Il-hyung, yang menjadi film Korea terlaris kedua tahun 2016. Ia juga membintangi film fantasi Tae Hua Vanishing Time, A Boy Who kembali dan film thriller keuangan Cho Ui-seok Guru bersama dengan Lee Byung-hun dan Kim Woo-bin. Setelah mengakhiri kontrak dengan United Artists Agency, Gang menandatangani kontrak dengan agensi baru, Young Entertainment, pada Januari tahun 2016. Pada 2017, Gang membuat penampilan khusus sebagai Yi Han-yeol dalam film sejarah Yang John Hwan 1987, When the Day Comes.
Pada tahun 2018, Gang memerankan seorang kurir yang dijebak atas pembunuhan seorang politisi dalam film thriller Golden Slumber karya Noh Dong-seok, berdasarkan novel Isaka Kotaro dengan nama yang sama. Proyek berikutnya adalah film thriller aksi fiksi ilmiah Kim Ji-woon Ilang, The Wolf Brigade, yang merupakan adaptasi film berdasarkan genre The Wolf Brigade, sebuah film thriller animasi Jepang. Pada tahun 2020, Gang membintangi semenanjung aksi horor thriller Yeon Sang-ho, sequel mandiri dari Train to Busan, yang populer tahun 2016. Dia kemudian membintangi film Broker Hirokazu Koreeda di mana dia berperan sebagai Dong-soo, seorang pria yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan sekarang menjual bayi terlantar dengan temannya yang diperankan oleh Song Kang-ho. Film tersebut berkompetisi untuk Palme d'Or di Festival Film Cannes 2022. Pada Desember tahun 2022, Gang mengakhiri kontraknya dengan Young Entertainment setelah sekitar 7 tahun. Pada bulan Maret tahun 2017, pengguna situs web film Max Movie mengunggah daftar aktor film yang saat ini aktif yang merupakan keturunan kolaborator pro-Jepang dan mencantumkan Gang, kakek buyut dari pihak ibu Lee Jong-man, tahun 1885 sampai tahun 1977. Tercantum dalam daftar kamus biografi pro-Jepang, terlibat dalam bisnis pertambangan selama pemerintahan kolonial Jepang dan menyumbang kepada tentara Jepang. Karena pengungkapan tersebut, Gang mengeluarkan permintaan maaf publik dan membatalkan jadwal rekamannya untuk Vanishing Time, A Boy Who Returned komentari.